Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas materi tentang melestarikan alam, menjaga kehidupan. Melestarikan alam, menjaga lingkungan terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Terdapat juga dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terdapat juga dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 13 yang artinya agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Mari bertafakur sejenak. Bagaimana sih bahaya sampah plastik yang kiranya di lingkungan itu sangat meresahkan? Siswa yang budiman, tahukah kalian bahwa salah satu persoalan lingkungan adalah masalah sampah plastik? Sampah plastik berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Dampak yang ditimbulkan pada manusia antara lain kanker, stroke, dan pernafasan. Sampah plastik juga dapat mengancam biota laut, sehingga bisa melukai. Sampah plastik juga dapat termakan oleh binatang laut yang menyebabkan kematian. Sampah plastik juga berpotensi mencemari tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Butuh ribuan tahun agar sampah plastik bisa terurai. Sedangkan jika dibakar, sampah plastik juga dapat menghasilkan emisi karbon yang mengotori udara. Dalam jangka panjang, polusi udara dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sementara pemanasan global dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim, bencana alam, maupun berbagai gangguan kesehatan. Di tengah kegelisahan tentang sampah plastik yang tidak terkendali, muncul gerakan-gerakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Salah satunya digagas dan dikembangkan oleh sepasang remaja kakak beradik dari Bali yang bernama Melati dan Isabel Witsen. Mereka mendirikan gerakan Bye Bye Plastic Bags Bali. Gerakan ini mengkampanyekan melalui media sosial. 6 tahun setelah berkampanye dan memperjuangkan misi mereka pada tahun 2019, Gubernur Bali menyatakan bahwa Bali telah menjadi pulau yang melarang pemakaian plastik sekali pakai. Sungguh inspiratif, bukan? Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Belajar membaca Al-Quran dengan fasih tentunya kalian sudah tahu tentang ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik. Dengan mempelajari ilmu tajwid, kalian dapat membaca Al-Quran dengan benar. Pada bab ini, kalian akan mempelajari kaidah tajwid tentang cara membaca lam jalalah dan ro. Setelah belajar tentang kaidah bacaan lam jalalah dan ro, diharapkan kalian dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang pelestarian alam, yakni Quran surah Ar-Rum, Quran surah Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah bacaan tafhim pada lam jalalah, yaitu apabila
lam jalalah sebelum lam jalalah itu terdapat harokat fathah. Lalu selain itu lam jalalah yang sebelumnya didahului oleh harokat domah, maka wajib dibaca tafhim atau dibaca secara tebal. Selanjutnya bacaan tarkik atau lam jalalah yang dibaca dengan tipis, yaitu apabila lam jalalah didahului oleh harokat kasroh. Sebagaimana lam jalalah ada huruf ro juga bisa dibaca secara tafhim ataupun tarkik. Huruf ro dibaca tafhim apabila berharokat fathah, domah, sukun yang didahului huruf berharokat fathah, dan sukun yang didahului harokat domah. Dan selanjutnya huruf ro yang dibaca tarkik atau dibaca tipis, yaitu apabila berharokat kasroh atau sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Itulah cara membaca lam jalalah dengan tafhim dan dengan cara tarkik. Dan begitu pula dengan huruf ro yang dibaca dengan cara tafhim ataupun tarkik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya memahami kandungan ayat dari kerusakan alam. Setelah mampu membaca dengan fasih dan mengetahui artinya, saatnya memahami maknanya. Jadi siswa yang budiman memahami makna Al-Quran tidak cukup dengan hanya mengetahui terjemahannya saja. Yang pertama, mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Siswa yang budiman, tentu kalian sudah membaca bahaya sampah plastik pada rubrik materi yang bertafakur tadi. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap alam yang rusaknya karena sampah plastik itu? Tentu jawabannya tidak lain tidak bukan adalah kita semua, baik pihak produsen maupun konsumen plastik. Sebagai konsumen, banyak hal yang bisa dilakukan dalam berpartisipasi mengurangi sampah plastik. Hindarilah pemakaian plastik sekali pakai. Jika kita semua bergabung dalam gerakan tidak memakai sampah plastik sekali pakai, maka pihak produsen pun akan mengurangi produksi plastiknya. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan bahwa kerusakan alam seperti ini diistilahkan dengan al-fasad, yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak dihuni. Contohnya polusi udara. Udara yang mengandung banyak emisi karbon tidak layak dihirup oleh manusia karena berbahaya bagi tubuh. Sedangkan penghancuran alam menyebabkan alam tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Adapun kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Bencana sosial menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kerusakan sosial ini juga bisa menyebabkan kerusakan alam. Misalnya peperangan yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerusakan alam akibat pembangunan senjata-senjata, penggunaan senjata-senjata penghancur. Demikian juga korupsi, misalnya beberapa korupsi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan hutan yang berakibat eksploitasi secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Selanjutnya bagaimana kita mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam? Setelah mempelajari kandungan ayat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Surat Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13, tentu kalian sudah memahami betapa besar kepedulian Islam terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Islam tidak hanya memberikan perhatian kepada pelestarian alam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi saja, namun Islam juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini pada aspek-aspek keislaman yang lain. Misalnya perhatian Islam terhadap pelestarian alam yang terdapat pada larangan berburu dan membunuh binatang serta larangan memotong pepohonan bagi jamaah haji pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, sebagai pelajar muslim, kalian harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Kalian pun harus menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam.
Kegiatan-kegiatan sederhana yang kalian lakukan itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam. Misalnya, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai yang dapat berdampak positif pada kualitas udara karena berkurangnya pembakaran sampah plastik. Demikian juga dengan aktivitas menanam dan merawat tanaman. Satu tanaman dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Dari satu tanaman itu, produksi oksigen akan bertambah sehingga kualitas udara pun akan semakin baik. Dalam hal menanam pohon ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik sebagai berikut, yang artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Kalian juga bisa meniru gerakan Bye-Bye Plastic Bags Bali seperti yang sudah digagas oleh Melati dan Isabel Wisien, sebagaimana yang telah kalian simak. Seperti sudah kalian ketahui, gerakan ini memberikan dampak yang luar biasa, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan program pelestarian alam dan lingkungan. Itulah beberapa pembahasan tentang bagaimana caranya kita melestarikan alam dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Terdengar sederhana bukan untuk mengurangi sampah plastik, namun tidak semuanya bisa melakukan hal sederhana tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.